salamullah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa rahimakumullah. Diterangkan di dalam kitab Mangga Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus. Diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in yang disusun, yang ditulis, yang dikarang oleh seorang mu'allif, seorang musannif yang bernama Al-Alim Al-Allamah Al-Baqi Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi biddara ini. Beliau ulama besar, ahli fikih, karangan beliau juga banyak, dan beliau bermadzhab Imam Syafi'i, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab tersebut diterangkan wa yusannu lan den sunataken opo tartibuhu tertibne kodo sholat. Jadi disunahkan ketika kita akan mengkodok sholat fardu yang tertinggal dan lebih dari satu waktu, maka kita disunahkan dalam mengkodoknya agar supaya tertib sesuai dengan urutan waktunya. Contoh, umpama misalnya kita punya kodok sholat yang tertinggal sebanyak 2, yaitu sholat zuhur dan sholat asar di hari kemarin. Kalau umpama mau dikodok di hari ini, maka disunahkan mengkodok sholatnya yang didahulukan sholat zuhur dulu. Apabila sholat zuhur sudah selesai, baru kita melanjutkan untuk mengkodok sholat asar. Jadi harus tertib, harus sesuai dengan urutan sholatnya. Urutan sholat fardu 5 waktu, yang pertama adalah subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, dan yang kelima isya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ay al-faiti, maksudnya sholat yang luput atau sholat yang tertinggal. Infata, jikalau seseorang tertinggal sholat biudrin, dengan sebab adanya ujur. Dalam hal orang meninggalkan sholat atau tertinggal untuk mengerjakan sholat, itu ada 2 macam. Ada orang yang tertinggal sholat dengan sebab ujur, dan ada pula orang yang tertinggal sholat dengan tanpa adanya ujur, tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir, yang bisa dibenarkan oleh hukum agama. Yakni memang dia meninggalkan sholat ada unsur kesengajaan, memang malas, memang nggak mau mengerjakan sholat. Nah, berarti orang yang seperti ini dia meninggalkan sholatnya bi ghairi udhrin. Nah, apabila kita meninggalkan sholat dengan sebab adanya ujur, adanya alasan hukum yang ditolerir oleh hukum, seperti disebabkan tidur, karena orang sedang dalam keadaan tidur itu nggak sadar, nggak eling, nggak ingat apa-apa,
Misal nih, sebelum isya datang atau setelah sholat maghrib, umpama kita ya selonjoran lah, rileks tidur-tiduran di balai bengkuk yang terbuat dari bambu itu yang melengkung, sambil pegang tasbih, sambil baca sholawat, dengan tanpa disengaja umpama tahu-tahu ketiduran dan tidak ada yang membangunkan, pas bangun subuh umpama. Nah berarti kita belum sholat isya. Nah berarti kita tertinggal dari sholat isya, belum mengerjakan sholat isya. Nah ini berarti tertinggal sholatnya sebab ujur, yaitu tidur. Berbeda dengan tidurnya sudah mendekati masuknya waktu sholat, itu nggak bisa dikategorikan ujur. Misal memang bukan tertidur, ada tertidur, ada sengaja tidur. Kalau tertidur atau ketiduran berarti tidak mengandung indikasi unsur kesengajaan. Ini masih sengaja, habis sholat maghrib sengaja pengen tidur, berangkatlah dia, tidurlah dia di atas kasur, tahu-tahu tidurnya pules, nyenyak, bangun subuh. Nah kalau yang seperti ini, nah tidurnya bigweri tanpa ada yang ujur. Seharusnya dia jangan dulu tidur sebelum melaksanakan sholat isya, tunggu dulu sholat isya. Berbeda dengan ketiduran yang sama sekali tidak ada unsur kesengajaan. Jadi jangan sampai kita salah persepsi, salah pemahaman, sehingga seakan-akan kita menggampangkan sholat gitu. Jangan sampai. Yang kedua, ujur sholat itu adalah anisya, lupa, benar-benar lupa. Oleh karena kita sibuk, banyak urusan, banyak pekerjaan, ya sampai nggak terasa lupa. Ingat-ingat pas waktu asar, astagfirullahaladzim, perasaan saya belum sholat zuhur. Nah itu berarti meninggalkan sholatnya biudrin dengan sebab ujur, karena lupa asli. Beda dengan pura-pura lupa, beda. Itu lain lagi. Allah nggak bisa dibohongi. Wallahu ya'lamu ma fi sudurikum. Allah mengetahui apa yang ada di hati kamu. Pasti ketahuan kalau kita pura-pura lupa, nggak bisa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah apabila kita tertinggal sholat bi'ujrin dengan sebab adanya ujur seperti tadi, tidur dan lupa, maka disunahkan dalam mengqadha sholatnya tertib, nyusun sesuai dengan urutan sholat 5 waktu. Terkecuali apabila kita meninggalkan sholatnya bighairi ujrin, dengan tanpa adanya ujur, maka ketertiban dalam mengerjakan qadha sholatnya hukumnya bukan sunnah lagi tapi wajib. Jadi dalam hal mengqadha sholat dengan tertib sesuai dengan urutan sholat 5 waktu yang sudah ditetapkan oleh hukum agama, ya, itu ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Yang hukumnya sunnah apabila kita tertinggal sholatnya bi'udrin dengan sebab adanya ujur. Tapi apabila kita tertinggal sholatnya bighairi ujrin dengan tanpa adanya ujur, maka ketertiban mengqadha sholat jadi wajib. Kira-kira jelas nggak? Ya mudah-mudahan bisa dipahami lah. Kalau belum ngomong rada satik favorit. Fayaqdi, maka mengqadha seseorang asubha akan sholat subuh qabla zuhri, sebelum ia mengqadha sholat zuhur. Gitu. Kalau umpama kita tertinggal sholat subuh dan sholat zuhur, nah maka
yang harus didahulukan mengkodonya adalah kodo sholat subuh dulu. Setelah beres kodo sholat subuh, baru kodo sholat zuhur. Setelah beres kodo sholat zuhur, baru kita mengerjakan sholat asar. Tidak boleh, haram hukumnya kita mengerjakan sholat qobliyah kalau kita masih mempunyai tanggungan sholat qodho. Sholat sunnahnya jadi haram. Contoh nih, contoh kita ke masjid mau sholat zuhur berjamaah, padahal kita punya qodho sholat isya yang semalam belum sholat. Nah, daripada kita melakukan sholat qobliyah zuhur, mendingan melakukan qodho sholat isya dulu. Sebab mengqodho sholat isya hukumnya wajib, qobliyah zuhur hukumnya sunnah. Jadi takdimul wajib ala sunnah, dahulukan yang wajib baru yang sunnah. Takdimul wajib ala sunnah, mendahulukan yang wajib atas yang sunnah adalah sunnah. Wa takhirul wajib ala sunnah haram, mengakhirkan yang wajib mendahulukan yang sunnah adalah makruh. Kemudian wa tarkul wajib ala sunnah haram, meninggalkan perkara yang wajib dan mengerjakan perkara yang sunnah itu haram hukumnya. Ari anu sunnah dipigawe, ari anu wajib ditinggalkan, belegu ge karana. Yang sunnah dikerjakan tapi yang wajib ditinggalkan. Itu ibarat orang pakai topi hitam, kacamata hitam, jas hitam, dasi hitam, sepatu hitam, mengkilat, disemir, bawa tas hitam tapi gak pakai celana, jalan ke pasar, itu orang gila namanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya wahakaja, dan seperti inilah atau dan seterusnya. Jadi harus tertib dalam mengkodok sholat yang tertinggal. Apabila sholat yang tertinggalnya tanpa ujur, ketertiban mengkodok sholat jadi wajib. Apabila meninggalkan sholatnya biujur dengan seujur, maka ketertiban mengkodok sholat hukumnya sunnah. Selanjutnya wayusanu, dan disunahkan opo takdimul qodho, mendahulukan sholat qodho ala hadirotin atas sholat ada, la yakhofu, yang tidak khawatir, opo pautuha, kehabisan waktunya. Jikalau memang waktunya masih leluasa, masih luas, masih memungkinkan, sebelum kita mengerjakan sholat hadiroh atau sholat ada, yakni sholat yang dikerjakan dalam waktunya, maka kita disunahkan agar terlebih dahulu mengerjakan sholat qodho yang belum diqodho. Nah, kalau memang waktunya masih luas, contoh ini contoh misal kita mau sholat asar di waktu asar. Nah, mengerjakan sholat asar di waktu asar itu namanya sholat ada. Sholat ada itu sholat yang dikerjakan masih di dalam waktunya. Nah, kita mau sholat asar di waktu asar, tapi kita punya hutang qodho sholat zuhur belum sholat. Nah, kita disunahkannya qodho zuhur dulu baru asar. Jangan sholat asar dulu, setelah sholat asar baru qodho zuhur, itu salah, makruh. Bayar hutang dulu baru kita mengerjakan sholat ada. Itu pun kalau sekiranya waktu asarnya masih panjang, masih luas, masih leluasa, masih lapang. Namun jikalau sekiranya waktu asarnya sudah mepet, seandainya kita mengerjakan qodho zuhur dulu akan mengakibatkan sebahagian sholat zuhur akan dikerjakan di waktu asar. Contoh, kita baru dapat 1 rakaat dalam mengqodho sholat zuhur, keburu datang waktu asar, maka otomatis berarti kita mengerjakan rakaat kedua, ketiga, keempat di waktu asar. Nah, kalau sekiranya seperti ini
ini yang akan terjadi, mendingan sholat asar dulu. Beres sholat asar baru zuhur. Kira-kira bisa dipahami kan? Bisa ya? Inilah ilmu fikih. Jadi nggak asal qada, ada ilmunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa alal mu'tamad, dan menurut kaul yang mu'tamad, pendapat yang mu'tamad, yakni pendapat yang dipegang oleh kebanyakan para ulama, namanya pendapat mu'tamad. Taqdimul qada ala hadiratin sunnatun, mendahulukan sholat qada atas sholat ada itu hukumnya sunnah. Kalau sekiranya waktu sholat ada masih luas, tapi kalau waktu sholat ada udah mepet, tinggal sedikit, mendingan sholat ada dulu baru qada. Wa in khosya pauta jama'atiha, sekalipun takut atau khawatir ketinggalan sholat berjamaah, tetap disunahkannya qada dulu. Misalnya kita punya qada sholat asar, kita belum sholat asar, kita berangkat ke masjid mau sholat maghrib. Nah, menurut perhitungan akal sehat kita, kalau saya sholat qada asar dulu, pasti saya ketinggalan berjamaah sholat maghrib. Nggak apa-apa, sebab qada sholat asar wajib, berjamaah sholat maghrib sunnah muakkad, masih kuat yang wajib. Nggak apa-apa walaupun mengakibatkan ketinggalan sholat berjamaah. Disunahkannya kita qada dulu. Itu seandainya seperti itu, mendingan saya sholat maghrib aja deh biar dapat pahala berjamaah, qada nanti setelah maghrib. Nah itu salah, makruh. Dahulukan yang wajib. Mengqada sholat yang ketiga wajib nggak? Wajib. Sholat berjamaah hukumnya wajib nggak? Sunnah muakkad. Pandangan umum sunnah muakkad. Kebanyakan jumhur ulama fuqaha berpendapat sunnah muakkad. Tapi bagi orang-orang tertentu berjamaah itu wajib. Seperti bagi Rasulullah berjamaah wajib. Rasulullah kalau meninggalkan sholat berjamaah dosa. Sholat witir bagi Rasulullah wajib. Wajib sholat witir. Bagi kita sunnah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya annahu yahrumu, bahwasanya haram alaihi atas orang yang mempunyai tanggungan salat qada apa at-tatawwu, melakukan salat sunnah. Tuh. Jadi haram hukumnya melakukan salat sunnah kalau kita masih punya tanggungan salat qada. Umpama kita tengah malam bangun mau tahajud. Tahajud itu sunnah apa wajib? Sunnah bagi kita mah, tapi bagi Rasulullah wajib. Rasulullah nggak pernah meninggalkan tahajud. Beda level, beda makom. Bagi para wali, sesuatu yang hukumnya sunnah oleh mereka dianggap wajib. Tapi bagi awam, bagi orang umum, gitu, sesuatu yang sunnah ya hukumnya sunnah. Tapi bagi para wali, mereka menganggap yang sunnah jadi wajib. Artinya mereka benar-benar mementingkan yang sunnah dan meninggalkan yang sunnah. Kita mah menyepelekan yang sunnah. Ada bahasa sunnah ini nggak dikerjakan juga nggak dosa. Nah, itu kita. Nah para wali nggak begitu. Mereka merasa berdosa meninggalkan yang sunnah. Beda makom, beda level. Kita mah iman tipis. Makanya kita nggak jadi wali, kita jadi wali nikah. Ya menyepelekan yang sunnah kita mah. Wali murid. Iya wali murid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah juga. Jadi keterangan sini annahu yahrumu alaihi at-tatawwu, haram bagi seseorang melakukan sholat sunnah kalau ia masih mempunyai tanggungan sholat qada yang hukumnya wajib. Misal kita bangun tengah malam mau tahajud, padahal kita punya tanggungan qada sholat maghrib, ya karena belum sholat maghrib. Nah mendingan tahajud dulu, mendingan maghrib dulu, qada maghrib dulu. Ya maghrib dulu, qada maghrib dulu wajib. Percuma kita tahajud kalau maghribnya belum sholat.
Tahajud itu sunnah, maghrib itu wajib. Masa yang sunnah dikerjakan, yang wajib ditinggalkan? Ya itu tadi, pakai topi, pakai kacamata, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, bawa tas, nggak pakai celana itu. Yang sunnah tahajud dikerjakan, maghrib yang wajib ditinggalkan. Ibarat makan, ya, ibarat makan, sayur mayurnya dimakan, lauk pauknya dimakan, lalapannya dimakan, ya, karena nasinya belum datang. Habis tuh sayur mayur, lauk pauk, lalapan, kerupuk habis. Begitu datang nasi gak ada apa-apa. Nasi itu pokok wajib, yang lainnya sunnah, pelengkap, penyempurna makan. Jadi utamakan yang wajib. Walaupun kita makan sop, habis mangkok, makan itu ini belum disebut makan kalau belum masuk nasi. Nah, nasi itu wajib, pokok, makanan pokok. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih punya tanggungan sholat qada, jangan dulu melakukan sholat sunnah. Lakukan dulu sholat qada yang hukumnya wajib, baru sholat sunnah. Kemudian wakila dan dikatakan takdimul wajib ala sunnah. Kemudian wa takhirul wajib ala sunnah makruh. Kemudian wa tarkul wajib ala sunnah haram. Mendahulukan yang wajib atas yang sunnah adalah sunnah, mengakhirkan yang wajib atas yang sunnah adalah makruh, meninggalkan yang wajib atas yang sunnah adalah haram. Ini kaidah usul fikih, kaidah fikih. Wa ida, dan apabila patah luput seseorang akan sholatnya bila udrin dengan tanpa ada yang ujur payajib, maka wajib alaihi atasnya obat takdimul qada, mendahulukan mengerjakan sholat qada alal ada atas sholat ada. Amma ija, adapun apabila khofa ia takut autal hadiroti akan luputnya akan habisnya sholat waktu untuk sholat ada, bi ayakwa dengan sekiranya ia mengerjakan ba'daha akan sebagian sholat adanya khorijal waktu di luar waktu, wa in qala sekalipun sedikit, ayadamu maka wajib baginya opo al-badku memulai pihak terhadap sholat ada. Yang tadi sudah dibahas. Kalau waktunya mepet, mendingan sholat ada dulu baru qad. Tapi kalau waktunya masih luas, mendingan qada dulu baru sholat ada. Itu keterangan yang tadi. Ini ada keterangan dalam kitab Fathul Mu'in. Silakan lihat kitab aslinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian talim kita pagi hari ini. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang bertanya, boleh saja. Ya, mau satu orang, mau dua orang, mau semuanya nanya nggak apa-apa. Saya jawab. Orang tua misalnya meninggalkan bertahun-tahun misalnya, terus dikodoin sama kita, gimana? Pertanyaannya apa? Gimana tuh gitu? Iya. Boleh. Pertanyaannya gimana tuh? Boleh sama kita. Boleh apa tidak? Ditulis sama anak itu pertanyaannya. Iya. Udah dijawab itu. Semenjak umur ini Ustaz pas sampai meninggal itu gimana? Dari masa hidup sampai meninggal gitu ngodoinnya. Cara ngodoinnya? Iya. Ya. Orang tua kita mempunyai banyak tanggungan qada sholat, dan kita sebagai anaknya nggak tahu jumlahnya berapa sholat fardu 5 waktu yang ditinggalkan oleh orang tua kita nggak tahu. Nah, kalau keadaannya seperti ini, bagaimana cara mengqadanya? Yang kedua, pertanyaan adalah, boleh nggak anak mengqada sholat fardu orang tuanya? Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh seorang anak mengqadai sholat fardu orang tuanya, karena orang tuanya ketika hidupnya banyak meninggalkan sholat gitu. Terlepas dia meninggalkan sholatnya bi udrin dengan sebab adanya udzur ataupun bi ghairi udrin, maka jawabannya menurut para ulama fikih boleh. Hal ini dilakukan oleh Imam As-Subki.
Imam As-Subki ini ulama besar. Beliau mengkodok bukan mengkodok sholat orang tuanya, mengkodok sholat saudara-saudaranya. Apalagi orang tua banyak jasanya sama kita. Jadi boleh. Kalau kita tahu orang tua kita selama semasa hidupnya meninggalkan sholat, maka kalau kita sayang sama orang tua, jangan sampai orang tua nanti dibakar di neraka, kodokin sholatnya. Oleh karena kita nggak tahu berapa jumlahnya sholat fardu yang ditinggalkan orang tua, udah kodokin sepanjang hidup kita. Caranya, setiap hari, setiap waktu kita mengerjakan sholat fardu, kita 2 kali. Misalnya, hari ini kita sholat subuh, beres. Nah, sholat subuh lagi untuk kodok orang tua. Lakukan seperti itu pada tiap-tiap waktu sholat. Sepanjang hidup kita, sudah juga lunas. Sebab kita nggak tahu hitungannya. Tiap kali kita punya catatan orang tua kita hari Senin meninggalkan sholat A, B, C, D, hari Selasa. Itu gampang kalau ada catatannya. Kita kodok yang sudah kodok kita checklist kan gitu kan. Kalau ada catatan. Ini masalahnya nggak ada catatannya. Dan memang orang meninggalkan sholat nggak pernah catat. Padahal penting itu. Sebab kalau meninggalkan sholat berarti kita masih punya hutang sama Allah. Di sana bayarnya pakai apa? Nggak bisa pakai sholat. Di sana sholat sudah nggak berlaku. Allah memerintahkan sholat itu di dunia bukan di akhirat. Di sana mah tinggal menerima balasan. Maka resikonya kita dibakar di neraka karena meninggalkan sholat. Satu waktu dibakarnya di neraka 500 tahun. Neraka apa? Neraka sakor. Kata Allah dalam Al-Quran, masalah kamu sakor. Apa yang menyebabkan kamu dibakar di neraka sakor? Mereka jujur mengakui, Allah dalam aku minal musholin. Mereka menjawab, dulu kami ketika hidup tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Artinya kamu meninggalkan sholat. Ya udah rasakan api neraka. Nah, kalau kita sayang sama orang tua dan kita tahu orang tua kita meninggalkan sholat, kodok amanatnya. Caranya begitu. Kalau nggak tahu hitungannya. Kira-kira jelas ya Pak? Ojo, jelas. Yang lain nggak ada. Kata Pak Komit, saya mana nanya nanti aja satu kopi. Ini kelamaan. Ini satu lagi Ustaz. Kelamaan kan daerah sini banyak ini yang biara jangkrik kan itu. Hukumnya itu apa sah apa haram itu? Kalau sekedar memelihara boleh. Tapi kan pakai dijual itu ladangnya dipakai. Untuk usaha. Iya. Untuk usaha. Untuk usaha. Ya sama aja kita memelihara ayam, punya peternakan ayam untuk dijual. Apa bedanya sih? Maksudnya itu haram nggak jangkrik? Oh, jangkrik nggak haram. Jangkrik nggak haram karena jangkrik tidak termasuk binatang buas. Tidak termasuk binatang yang mengandung racun, bisa. Kecuali babi ya udah. Nggak kecuali memelihara babi itu. Bisa ya. Boleh. Jangkrik itu halal. Nih, binatang-binatang yang diharamkan dimakan, dikonsumsi oleh umat Islam, satu, binatang buas seperti buaya, ular yang mengandung bisa, harimau, singa, macan tutul. Kata harimau, lu mau makan buah, lu yang gua makan lu. Kata harimau. Nah, kemudian binatang-binatang yang bertukuk tajam seperti burung raja wali, burung elang yang banyak bukunya tuh, yang bisa nyakar. Kemudian binatang-binatang yang hidup di 2 alam, di air hidup, di tanah hidup, di bumi, itu haram. Binatang amfibi. Nah, kalau jangkrik hidupnya di 2 alam enggak? Kalau jangkrik ditaruh di air mati enggak? Mati, berarti hidup di 1 alam. Itu jangkrik berkuku tajam tidak? Tidak. Jangkrik membahayakan tidak? Tidak. Mengandung bisa tidak? Tidak. Ada racunnya tidak? Tidak halal. Kalau kita memelihara jangkrik untuk pencaharian, itu sama hukumnya seperti kita memelihara ayam atau kambing atau domba, punya peternakan ayam, kambing untuk dijual dan hasil penjualan untuk keluar, boleh, silakan. Ayo jangkrik, biar jangkrik. Jadi bos jangkrik. Jadi bos jangkrik, ayo. Kita belum bisa jadi bos angkot, jadi bos jangkrik kan? Oh, biawak. Coba biawak termasuk binatang buas enggak? Hah? Buas enggak biawak?
Ilmu awal memang benar. Di riset dulu, coba taruh biawak di air selama 1 bulan, mati enggak? Harus di riset dulu, mati enggak? Mati. Kalau 1 tahun mati enggak? Mati. Karena bisa tenggelam bukan ke air yang udah mati ya. Kalau sekedar dia tenggelam dalam air nggak mati, itu nggak bisa dihukumi hidup di air. Di riset dulu, dicoba dulu. Kalau 1 tahun di dalam air nggak mati, berarti dia 2 alam. Itu mah hanya dia kuat memang tenggelam dalam air, umpama. Makanya saya belum bisa menjawab. Coba dulu, dan saya belum mencoba karena belum menemukan biawaknya. Gitu kan? Coba dulu taruh itu di dalam akuarium tuh, kasih air penuh, taruh tuh biawak 1 tahun, mati enggak? Kalau mati berarti dia hidup di satu alam, hanya di darat saja. Kalau dia tenggelam dalam air sehari semalam nggak kuat, itu memang kuat, dia memang kuat air, kuat tahan nafas. Gitu. Nah untuk biawak, tapi saya pernah baca sebuah hadis ketika Rasulullah SAW beliau bertamu kepada salah seorang sahabatnya. Saat itu sahabatnya memang sehari-hari makan daging biawak, mengkonsumsi daging biawak. Bahkan Rasulullah ditawari, disuguhi daging biawak yang sudah dimasak, dan Rasulullah tahu itu daging biawak. Kata sahabatnya, silakan ya Rasul dimakan. Biawak ya? Ya, aku gak makan biawak. Tapi sahabatnya makan di depan Rasul, sama Rasul mau dilarang. Itu jadi dalil, berarti boleh. Diamnya Rasulullah atas apa yang dilakukan sahabat itu jadi boleh, menunjukkan boleh. Seandainya tidak boleh, pasti Rasulullah larang. Harus begitu. Tapi Rasulullah lihatin. Cuma Rasulullah ketika ditawarin beliau menjawab, aku nggak biasa makan biawak, aku nggak suka biawak, aku sukanya onta. Nah silakan yang suka biawak makan biawak tuh. Nanti lebaran Idul Fitri nggak usah beli daging sapi. Dan ada dari biawak kan ngirit tuh. Ngirit tuh. Itu ada hadisnya. Itu yang saya ceritakan itu hadis, cuma nggak pakai Arab. Jadi seperti itu. Berarti biawak tidak termasuk binatang buas, juga tidak termasuk binatang amfibi, juga tidak termasuk binatang yang mengandung bisa. Bagi yang suka silakan makan, tapi bagi yang jijik jadi haram. Ini bagi yang suka makan cacing silakan aja kalau suka mah. Cacing buas enggak? Haram kayak apa? Mengandung racun tidak? Apa bedanya cacing dengan belut, dengan lindung? Tapi kalau kita jijik makan itu jangan. Kalau suka ya makan aja udah. Lindung belut kan kayak ular sama. Cuma ular mah berbisa, belut mah tidak. Bentuknya sama. Dah, Rasanya beda. Nah, iya. Beda lah rasanya. Baik, nanti kita lanjut sambil ngopi ya. Demikian taklim kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam hadis yang mulia ini dari awal hingga akhir oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Semakin bertambah ilmu pengetahuan agama bagi kita, maka kita akan semakin berhati-hati dalam segala hal. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengakibatkan kita nanti resikonya dibakar di neraka. Nauzubillah min dzalik. Sebab kalau kita sampai memasukkan barang haram ke dalam perut kita, kata Nabi, kullu lahmin nabata alil haram fannaru alabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka akan menggelegar membakar daging tersebut yang tumbuh dari barang haram. Makanan-makanan yang kita konsumsi itu sebagian akan menjadi daging, sebagian akan menjadi kotoran keluar. Para jamaah, mari kita tutup tali kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
Rabbana zidna ilman nafi'an wa hidayah wal barakah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taita. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa alihi warzuqna husnal khatimah inda intihai ajalina bi qouli la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.